Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari, NPM 21140050, Prodi PGSD 2D, MK Konsep Dasar IPA SD. Dosen pengampu Ibu Repipa Sapitri SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, mampu menjelaskan benda-benda langit seperti komet, meteor, asteroid, serta menerbangkan antariksa. Yang kedua, mampu menjelaskan bumi beserta lapisannya. Yang ketiga, mampu menyebutkan sumber daya alam yang ada yang terkandung di bumi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak. Yang keempat, mampu menjelaskan berbagai bencana alam ke bumi Indonesia. Yang pertama, pengertian komet. Benda langit yang disebut komet ini juga merupakan bagian dari tata surya. Komet sendiri adalah badan kecil di tata surya. Umumnya berukuran beberapa kilometer dan terbuat dari es pelatil. Komet juga memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali. Benda langit yang satu ini memiliki ekor yang khas. Yang kedua, meteorit. Meteorit, benda langit yang disebut sebagai meteorit, adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi lebih besar dari sebuah molekul. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, pada sidang umum 6/1961, meteorit didefinisikan sebagai benda padat yang bergerak dalam ruang antar planet dengan ukuran lebih kecil daripada asteroid dan lebih besar daripada sebuah atom atau molekul. Yang ketiga, asteroid. Asteroid di dalam tata surya. Terdapat sabuk asteroid yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Sabuk asteroid inilah yang menjadi tempat berkumpulnya ribuan tahu bahkan jutaan benda langit yang terdiri dari batuan dan mineral logam beku. Yang selanjutnya, menerbangkan antariksa. Penerbangan antariksa atau penerbangan luar angkasa adalah penerbangan balistik ke atau menuju luar angkasa. Penerbangan antariksa dapat dilakukan menggunakan wahana antariksa dengan atau tanpa manusia di dalamnya. Luar angkasa atau angkasa luar atau antariksa juga disebut sebagai angkasa, merujuk pada bagian yang relatif kosong dari jagat raya di luar atmosfer dari benda celestial. Istilah luar angkasa digunakan untuk membedakan dengan ruang udara dan lokasi terrestrial. Yang selanjutnya, kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi dianalogikan sebagai kulit telur rebus karena sangat tipis dan rapuh dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan lapisan bumi lainnya. Ketebalan lapisan kerak bumi bervariasi akibat permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah antara 25 sampai 40 km. Pada pegunungan keterbatasan bisa mencapai 70 km. Sedangkan di lautan dan kepulauan Hawaii merupakan kerak bumi yang paling tipis, hanya 5 km saja. Mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mata bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi. Di atasnya mantel bumi bersamaan dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut lintosfer. Inti bagian luar. Inti bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bagian luar ini berada di kedalaman atau 2885 sampai 1440 km.
Suhu pada lapisan ini mencapai 3.700 derajat Celcius. Inti bagian dalam. Inti bagian dalam bumi berbentuk botol mental yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada keadaan 2.885 sampai 5.140 km di bawah permukaan bumi. Suhu diintikan bagian dalam bumi berkisar 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Yang selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terdapat di dalam bumi, air, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bersumber dari alam. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam SDA atau sering disebut sebagai kekayaan alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sejak zaman dahulu, sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan. Merujuk modul 4 kelas 27 yang diterapkan ke MUKNUS, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang meliputi kekayaan tersebut berupa tempat-tempat alami yang dapat dijadikan objek wisata, hingga kekayaan di dalam bumi yang tertambang. Semakin banyak sumber daya alam yang memiliki oleh suatu negara atau wilayah, semakin banyak pula yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, jika suatu wilayah memiliki kekayaan alam, meliputkan harus dijaga kelestariannya, terutama untuk SDA yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam pun tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Pasalnya, ada sumber daya alam yang bersifat terbatas, dan jika kekayaan alam yang dieksploitasi secara berlebihan akan menimbulkan masalah bagi kehidupan semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kekayaan alam adalah melestarikannya. Hal ini dikarenakan sifat sumber daya alam adalah yang dapat diperbarui, dan ada juga yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dari hal ini, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, SDA dapat diperbarui dan SDA tidak dapat diperbarui. Berikut penjelasan. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang bersifat pulih kembali, seperti kekayaan alam hayati dan kekayaan alam air, hewan, tumbuhan, tanah, dan matahari. SDA, jenis ini dapat dibudayakan atau dikembangkan. Meskipun dapat diperbarui, tetapi tidak sedikit sumber daya alam seperti dan hewan dan mengalami penurunan jumlah. Salah satunya penyebab adalah penggunaan secara berlebihan, seperti penerbitan pohon di hutan untuk kebutuhan instruksi. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat habis pembaikan digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang tidak diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, batu hara, perak, besi, dan lain-lain. Jenis-jenis sumber daya alam seperti disebutkan di atas sebetulnya dapat terkembali secara alami, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Pada umumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang berhubungan dengan kebutuhan primer, seperti bahan makanan, sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berhubungan dengan kebutuhan menunjang, seperti bahan bakar, bendara, dan listrik. Manfaat sumber daya alam. Sementara itu, berdasarkan manfaat sumber daya alam dapat digunakan sebagai sumber energi dan bahan bakar. Contohnya minyak bumi. Pembangkitan listrik. Contohnya minyak bumi sinar matahari. Untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Contohnya hewan dan tumbuhan. Untuk kebutuhan tempat tinggal, contoh tumbuhan atau pohon. Untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, menyuplai oksigen tumbuhan sebagai cadangan. Definisi negara. Macam-macam bencana alam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi dan diakibatkan oleh tumbuhan lempeng bumi. Patahan aktif, runtuhan bantuan, atau aktivitas gunung api. Yang kedua, letusan gunung api. Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang juga dikenal sebagai erupsi. Bencana alam merupakan letusan gunung api dapat menimbulkan sejumlah bahaya seperti awan panas, hujan abu lebat,
gas racun, lontaran material atau pijat gas racun, lapat, tsunami, serta banjir lahan. Yang ketiga, tsunami. Nama bencana tsunami diambil dari bahasa Jepang yang artinya gelombang ombak lautan. Suku kata sun berarti lautan dan nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah rangkaian gelombang ombak laut raksasa yang terjadi karena bergeser di dasar laut akibat gempa bumi. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau bantuan atau juga campuran keduanya yang keluar lerang akibat kestabil tanah yang tergantung atau bantuan penyusun lereng. Yang kelima, banjir. Banjir adalah peristiwa peredapan yang suatu daerah atau daratan karena naiknya volume air. Yang keenam, banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang datang tiba-tiba dengan debit air besar karena terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Yang ketujuh, kekeringan. Kekeringan adalah keadaan di mana jumlah ketersediaan air jauh di bawah yang diputuskan untuk hidup, petani dan kegiatan lingkungan maupun ekonomi. Sementara kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian di mana ada tanaman yang sedang dibudidayakan. Yang ke-8, angin putih beliung. Angin putih beliung adalah angin kencang yang datang dengan tiba-tiba. Terdapat pusat gerakan yang melingkar seperti spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam. Angin putih beliung terjadi hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat kira-kira 3-5 menit. Yang ke-9, gelombang pasang atau badai. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi akibat efek siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi besar menimbulkan bencana alam. Indonesia memang bukan wilayah lintasan siklon tropis, tetapi keberadaan siklon tropis bisa dipengaruhi besar pada terjadinya angin kencang dan gelombang tinggi yang disertai hujan deras. Yang selanjutnya, bencana alam besar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu gempa Palu Donggala. Mengutip dan strip Indonesia, masalah satu gempa besar yang terjadi di Indonesia adalah gempa di Palu Donggala, Sulawesi Tengah pada gempa 28 September 2018. Waktu itu, kekuatannya mencapai 7,4 Richter dan ada lebih dari 2.000 orang tewas serta 670 lainnya hilang. Yang kedua, gunung meletus. Dikutip dari Volcano Dixford Latipus, gunung api terbesar di dunia ada di Indonesia. Keduanya adalah letusan gunung Terborok pada 1815 dan letusan gunung Krakatau pada 1883. Letusan gunung Tabora sendiri berdampak sampai ke Eropa. Sementara itu letusan gunung Krakatau menewaskan 360.000 orang sampai 4.000 korban jiwa. Yang ketiga, tsunami. Bencana tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004 dikutip dari Dektinem. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan tsunami di Aceh adalah bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Tsunami Aceh diawali dengan gempa magnitudo dengan kekuatan 9.300 Richter, kira-kira pukul 7.59 WIB. Gempa ini berpusat di Samudra Hindia di kedalaman sekitar 10 km di dasar laut dan dirasakan selama 10 menit. Setelah gempa, terjadi kenaikan air laut di mana ketinggian tsunami-nya mencapai 30 meter. Bahkan Blok Aceh besar, ketinggian air laut mencapai 51 meter. Itulah pengertian jenis dan contoh bencana alam besar di Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat. Cukup sekian hasil penjelasan saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada teman-teman sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.